Dan setiap kali lampu itu berkedip, aku merasa ada bayangan yang bergerak cepat di balik pintu basement, seperti seseorang menunggu lampu padam agar bisa naik. Aku mulai kehilangan kendali atas rutinitas di kantor. Aku tidak fokus. Teman kerja menegur, "Daniel, kamu pucat banget, tidur cukup nggak?" Aku hanya tersenyum hambar. Mana mungkin aku cerita kalau aku begadang bukan karena kerjaan, tapi karena menunggu suara-suara di rumah. Suatu siang, aku mencoba menebalkan mental. Aku berdiri lama di depan pintu basement, menempelkan telinga dari dalam terdengar gumaman samar, seperti percakapan, pelan sekali. Aku menutup mata, mencoba mendengar kata-katanya. Angkat. Jangan nanti. Pelan. Aku membuka mata cepat-cepat. Gumaman itu berhenti. Malam ke-10 aku tidur di sofa. Aku mencapai titik jenuh. Pukul 3 dini hari aku bangkit dengan nekat. Aku ambil linggis kecil dari gudang samping rumah. Aku berdiri di depan pintu basement. Tangan gemetar tapi niatku bulat. Malam ini aku bongkar pintu itu. Tapi saat aku angkat linggis, terdengar suara dari dalam. Tangisan anak kecil, bukan tangisan keras. Tangisan itu pelan, serang, putus-putus, seperti anak kecil yang berusaha menahan suara, supaya tidak ketahuan. Aku terpaku, tanganku gemetar hebat. Tangisan itu berlangsung mungkin 10 detik, lalu berhenti, sunyi lagi. Aku menurunkan linggis, tidak sanggup. Aku mundur, duduk di lantai, memeluk kepalaku sendiri. Malam itu aku hanya bisa menangis diam-diam. Aku tidak tahu, apakah aku takut pada hantu, manusia, atau diriku sendiri yang sudah kehilangan akal sehat. Keesokan paginya, aku menemukan sesuatu yang membuat semua ketakutanku semakin nyata. Di meja makan, ada sebuah kertas kecil. Kertas robekan buku tulis, ditaruh begitu saja. Di atasnya, ada tulisan dengan spidol hitam. "Jangan ganggu kami." Tanganku bergetar saat memegang kertas itu. Aku tidak pernah menulisnya. Tidak ada orang lain yang masuk rumahku. Satu-satunya kemungkinan adalah ada orang di bawah basement itu, dan malam tadi mereka naik. Malam-malam tanpa tidur semakin sering. Aku mulai mendengar lebih banyak hal. Bunyi tapak kaki banyak orang berjalan bersamaan. Suara kursi digeser. Bola kecil bergulir di lantai basement, dan sekali waktu, suara nyanyian perempuan pelan, seperti lagu Nina Bobut, tapi liriknya tidak jelas. Aku menutup telinga dengan bantal, tapi tetap bisa mendengar. Aku mulai sadar, aku bukan hanya dihantul, aku sedang dihuni bersama, dan aku tahu. Cepat atau lambat, aku harus memilih, membuka pintu itu, atau meninggalkan rumah ini. Tapi sebelum aku bisa memilih, mereka yang ada di bawah sana, mungkin sudah lebih dulu memilih untuk menunjukkan diri. Episode 4 bukti pertama Senin pagi, yang kujanjikan dengan Togar tidak pernah datang seperti yang kubayangkan. Pukul 8 lewat. Aku sudah menunggu di teras dengan kopi yang dingin di tangan. Tapi pesan yang masuk hanya, "Mas, maaf banget. Ada panggilan darurat di proyek, sore lewat." Tidak ada kabar lain. Aku membalas singkat baik. Tapi di dadaku ada sesuatu yang patah. Bukan soal Togar, soal keberanian yang rasanya menipis setiap kali matahari turun. Aku akhirnya memutuskan, menunggu bukan pilihan. Kalaupun Togar datang besok, aku butuh bukti hari ini. Bukti nyata, jelas, yang bisa kulihat, bisa kuinjak, bisa kugenggam, bukan hanya suara dan bau yang mudah diingkari. Langkah pertama yang kulakukan adalah mencari lubang pandan. Pintu basement mustahil dibuka. Kunci pas tapi ada pengunci dari dalam, di lorong. Tidak ada celah lain, selain ventilasi lantai grill besi hitam sebesar buku tulis yang selama ini kupikir hanya lubang udara biasa. Grill itu dipasang dengan 4 sekrup karatan. Aku mengambil obeng dan duduk bersila di lantai. Sekrup pertama krek terlepas, setelah kupaksa, sekrup kedua menyusun, sekrup ketiga membandel. Aku menekan keras, sampai telapak tanganku perih. Akhirnya menyerang, sekrup keempat. Longgar terlalu mudah, seolah sudah pernah dilepas. Aku mengangkat grill pelan. Bau udara hangat dari bawah langsung menampar hidungku, bukan bau tanah lembab, tapi bau ruang yang dipakai, sabun cuci, minyak goreng yang sudah beberapa kali dipakai, dan samar-samar keringat manusia di bawah grill. Bukannya gelap total seperti yang kubayangkan.
Ada ruang sempit setinggi, mungkin 40-50 cm, seperti lorong servis yang menghubungkan beberapa ventilasi. Dindingnya papan tua, lantainya semengkasar. Aku menyalakan senter ponsel, mengarahkannya ke kanan dan kiri. Di sisi kanan, sekitar 1 meter dari lubang, ada tumpukan kecil, kain lap, ikat rambut, sendok plastik putih, dan jantungku bergeser sandal anak warna biru dengan gambar dinosaurus. Sandal itu kecil sekali, satu saja, pasangannya tidak tampak. Aku tidak langsung menjangkau, aku diam, mendengar dulut sunyi, hanya bunyi pipa entat, dari mana menitik jauh di bawah. Dengan hati-hati, aku menyusupkan tangan ke lorong sempit itu, meraih sandal kecil, kumasukkan ke dalam kantong plastik yang kubawa. Seolah menyentuhnya langsung akan mengubah sesuatu, lalu kukumpulkan benda lain, ikat rambut, sendok plastik, kain lap. Saat menarik kain lap, sesuatu yang tipis terselip di bawahnya ikut terangkat. Kertas sobekan buku tulis, aku menggigil, bukan karena dingin. Tulisan di kertas itu jelas, huruf tegak sedikit goyah. Kami hanya ingin tinggal di sini, di bawahnya ada 3 garis miring. Seperti tanda tangan yang gagal, aku terduduk, rasanya lututku ditarik gravitasi lain. Suara yang selama ini ku bilang suara rumah tua kini, punya mulut, punya kalimat. Siang itu, aku tidak pergi ke kantor. Aku menaruh sandal biru, ikat rambut, sendok, dan kertas sobekan di meja. Kupotret satu persatu. Folder di ponsel, yang tadinya penuh foto saus sambal dan bekas tetesan air kini bertambah dengan bukti, yang bahkan orang paling sinis pun harus berhenti bicara ketika melihatnya. Aku memikirkan opsi, polisi. Satpam kompleks RT bagi RW. Bayangan orang-orang berseragam masuk, menggedor-gedor pintu baseman, berteriak, keluar. Membuatku mual, entah kenapa, di bawah rasa takutku, ada rasa iba yang muncul seperti uap dari tanah basah. Kami hanya ingin tinggal di sini, tulis mereka. Kalimat itu sederhana sekali, bahkan naif. Tapi sinis bagaimanapun aku mencoba. Kalimat itu manusia sekali. Tetap saja, otak logisku tidak padam. Kalau mereka bisa menulis, bisa masak, bisa naik turun, kenapa tidak bicara baik-baik? Lalu suara lain di kepalaku menjawab, karena kamu orang asing yang tiba-tiba melabeli milikku, pada sesuatu yang sudah mereka pakai 10 tahun, aku menghela napas. Aku tidak sedang berdebat filsafat. Aku hanya butuh tahu siapa mereka, berapa orang, dan seperti apa kehidupan di bawah sana. Langkah kedua, mencari akses luar. Rumah tua sering punya cara-cara kuno untuk bernapas. Jendela kecil setengah tertanam tanah, lubang arang, atau pintu badai yang disamarkan semak. Aku mengitari bangunan, menunduk di sepanjang pondasi, di sisi barat yang jarang kupedulikan, karena ditumbuhi semak liar dan pipa air lama. Aku melihat sesuatu yang sebelumnya luput. Jendela kecil setinggi pergelangan kakiku, ditutup dengan papan triplek dari luar, disekrup rapi. Dan ini, yang membuat mataku menyipit sekrupnya baru. Logamnya mengilap, kontras dengan triplek yang sudah pudar. Di bibir jendela, ada bekas sabun mengering seperti garis putih. Di bawah jendela, ada tanah yang terinjak bukan jelas seperti tapak sepatu, tapi permukaannya tidak selembut tanah lain. Ada serat kain nyangkut di ujung paku yang menonjol dari triplek, tipis seperti dari kaos murahan. Aku jongkok, menyentuh papan, hangat entar, karena matahari, entar, karena hal lain. Kupikirkan senter dan ponsel, tapi papan ditutup rapat. Aku tidak mau mematahkan sesuatu di luar. Kalau ada orang di bawah sana, dan ini satu-satunya jalan mereka. Aku bukan orang yang ingin menutupnya sebelum tahu rencana. Aku hanya memotret, lalu berdiri lama menatap semak daun lebar yang menutupi sebagian jendela. Di daun paling luar, ada bekas goresan lurus kecil, seperti tanda orang menyingkirkan daun itu berkali-kali dengan benda tajam. Aku menelan ludah yang serasa berpasir. Kembali ke dalam, aku menatap ventilasi lantai yang grilnya belum kupasang. Di sela papan loron, selain tumpukan barang kecil tadi, senterku menangkap sesuatu lebih jauh, garis-garis krayon merah dan hijau, sangat samar, di dinding lorong. Aku mendorong ponsel lebih dalam, mengambil foto beberapa kali, pada zoom. Terlihat dua gambar. Satu seperti rumah dengan atap segitiga dan asap dari cerobong rumahku. Satu lagi orang tersenyum dengan rambut panjang dan 3 garis kecil, di sampingnya anak-anak.
Di bawah gambar krayon, ada coretan besar spidol hitam, LRSD, huruf-hurufnya berdiri sendiri tanpa kata. Mungkin inisial? 5 huruf, 5 orang. Ku kembalikan ponsel, menutup grill sebagian, agar tidak mencolok dari atas. Aku duduk dengan punggung bersandar dinding, memeluk lutut. 5. Aku tidak ingin percaya pada kebetulan. Tapi semua hal kecil hari ini, mengumpul menjadi angka itu, 5. Sore menjelang maghrib, aku memilih menguji satu hal, apakah mereka membaca, kalau aku menulis. Aku ambil kertas HVS, menulis dengan rapi, aku Daniel. Aku tinggal di atas. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Kalau kalian butuh sesuatu, tulis dan dorong dari bawah pintu. Aku akan pikirkan caranya. Aku letakkan kertas itu di lantai, persis di depan celah bawah pintu basement. Di sampingnya, aku taruh air mineral dalam gelas plastik dan 2 bungkus roti. Bukan sebagai upeti, sebagai tanda bahwa aku mengakui keberadaan mereka bahwa kondisi sekarang tidak normal dan harus dihadapi sebagai sesama manusia. Setakut apapun aku, lalu aku mundur, tidak jauh hanya ke ruang tamu, menaruh kamera menghadap lorong. Dan duduk menatap layar ponsel yang menyiarkan rekaman, 10 menit tidak terjadi, apa-apa, 20 menit, 30. Aku menatap jam, 19.42 menit, di layar. Lorong beku seperti foto, pukul 25 menit, cahaya tipis muncul dari celah bawah pintu, hanya satu garis kecil, bergerak ke kiri ke kanan seolah dicoba-coba. Lalu bayangan menyelimuti garis itu, dan 2 jari kecil, kurus muncul sebentar, ragu. Seperti ikan kecil mengintip dari bebatuan. Jari itu menarik kertas perlahan, gelas bergetar sedikit, roti menghilang terlebih dulu, seperti disambar. Aku menahan napas, tanganku gemetar dingin di atas paha. 5 menit kemudian, kertas kembali, didorong dari bawah, dengan gerakan cepat, garis cahaya padam, lorong menjadi foto lagi. Aku melompat berdiri, tapi menahan diri untuk tidak langsung berlari, biar kamera merekam beberapa detik lagi. Setelah yakin hening, aku mendekat, berlutut, mengambil kertas, tulisan balasan di bawah tulisanku miring dan tebal, seperti ditulis orang yang menekan spidol terlalu kuat. Jangan panggil orang, kami akan bersin. Kami ganti makanan. Di sudut kanan bawah, ada coretan kecil mirip bintang. Aku duduk di lantai dengan kertas itu, menggetarkan ujung jariku, ketenangan dan kepanikan menabrak di dalam dada. Ada bagian diriku yang ingin tertawa, karena lega ini bukan hantu. Ada bagian lain yang ingin menangis, karena ini bukan hantu. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini intens, aku tidak menyalakan TV, aku duduk dekat Enoge untuk mendengar dari pintu, tapi tidak cukup dekat untuk mengintimidasi. Sekitar pukul 22.10 menit, aku mendengar kertas dibuka dan kresek bungkus roti bunyi yang tidak mungkin salah. Menyusul sendok yang menyentuh piring enamel ting-ting. Lalu suara seruput kecil air dalam gelas plastik. Mungkin dibagi beberapa, disusul lagi suara bisik perempuan, "Glenn, adik dulu." Aku menutup mata, di balik ketakutan, ada sesuatu yang anehnya hangat merambat ke tengkuk. Dunia lain di bawah kakiku sedang makan malam, dan entah kenapa. Begitu menarik garis hidupnya sendiri. Sekitar tengah malam, ketika aku hendak tidur di sofa, kamera di ponsel berbunyi, gerak terdeteksi, aku membuka aplikasi. Pintu masih diam, tapi dari sudut kanan frame, di lantai lorong, ada sesuatu yang tidak ada tadi. Boneka kain kecil, duduk rapi menghadap pintu, aku menoleh. Boneka itu benar-benar ada, bukan di layar, selemparan bantal dari pintu. Aku menyalakan lampu lorong penuh. Tidak ada suara dari bawah. Aku maju selangkah, lalu jongkok. Boneka itu usang, dari kain katun bermotif bunga kecil-kecil yang warnanya pudar. Mata boneka dibuat dari 2 kancing yang satu retak. Hidungnya disulam benang hitam, mulutnya garis merah hampir habis. Di lehernya ada pita yang dulunya merah, kini coklat, karena kotor. Di pita, huruf R dijahit tangan. Tanganku otomatis menggapai, lalu berhenti di udara. Ada perasaan seperti melanggar batas, tapi pada akhirnya, aku menyentuhnya juga lembut, pelan lalu mengangkatnya sejenak. Boneka itu tidak mengeluarkan apa-apa selain bau sabun kolek yang sangat samar. Aku meletakkannya kembali di tempat semula. Tidak kurenggut, tidak kucuri. Aku hanya berbisik ke pintu, pelan sekali, hampir tidak terdengar. "Terima kasih,
Aku tidak tahu kenapa aku berkata begitu. Mungkin karena rasanya mereka sedang mengatakan, ini kami. Atau mungkin, ini jaminan kami bukan binatang. Pagi hari, aku bangun lebih cepat dari alarm. Boneka masih di tempatnya. Di bawah pintu, ada kertas baru. Aku menariknya. Tulisan kali ini berbeda, lebih kecil, lebih rapi. Seperti tulisan orang dewasa yang berusaha membuat huruf jelas. Danim, ini rumahmu. Kami minta maaf membuatmu takut. Kami turun malam saja. Jangan buka siang, tetangga lihat. Tolong jangan panggil orang. Kami jaga rumah saat kamu kerja. Di bawah kalimat itu, ada 5 garis tegak. Disilangkan menjadi satu tanda 5 seperti orang menghitung hari di tembok. Di sampingnya, 5, tanganku dingin. 5, bukan hanya dugaanku. Mereka menyebut diri mereka 5. Aku menatap kertas itu, lama sekali, seperti menunggu tinta berubah jadi jawaban. Aku memfoto, lalu menaruhnya di map plastik bersama barang-barang tadi, sandal kecil, ikat rambut, sendok, sobekan kertas malam sebelumnya. Selebihnya hari itu terasa absurd. Aku membuat sarapan yang tidak kusentuh, duduk di kursi tanpa rasa duduk, membuka email kerja yang tidak kubaca. Di sela-sela itu, pikiranku terus menjelajah. Siapa mereka? Kenapa di sini? Sejak kapan? Dan apa yang harus kulakukan sekarang? Sore, aku memperhatikan meteran air lagi, jarumnya bergerak halus. Aku menurunkan kepala ke saluran buangan di samping rumah. Ada air sabun mengalir tipis dari pipa kecil yang jarang kuperhatikan, bukan pipa wastafel dapur, arahnya terlalu dalam. Di ujung pipa itu, rambut 2 helai tersangkut, satunya panjang hitam, satunya lebih pendek coklat tua. Aku menahan mual dan iba bersamaan. Aku sudah tahu separuh dari diriku menerima bahwa di bawah sana, ada kamar mandi seadanya, ada kompor entah dari apa. Ada alas tidur yang digeletakkan tiap malam. Ada ritual cuci saat aku tidak ada. Mereka bukan hantu, mereka penghuni. Yang belum kutahu hanya, apakah mereka bahaya. Menjelang malam kedua, setelah pertukaran tulisan, keberanianku tumbuh aneh-aneh. Aku membeli mikrofon kecil yang bisa merekam panjang, menempelkannya di bawah pintu dengan double tap dan busa supaya tidak langsung menempel lantai. Dan aku tulis catatan pendek lagi, aku tidak panggil orang, tapi aku butuh tahu namamu, supaya aku bisa bicara baik-baik. Aku Daniel, aku letakkan note itu, mundur, menunggu seperti orang menunggu doa dikabulkan. Kali ini, balasan tidak datang cepat, pukul 21 lewat. Aku hampir tertidur ketika kertas itu bergerak pelan. Balasannya, Laras, Dimas, Ranim, Seno, Bintang. Aku membaca 5 nama itu pelan, satu-satu. Seperti mantra, Laras nama di kartu POS, Rani huruf V di pita boneka, Dimas dan Seno dewasa, Bintang anak paling kecil. Aku tidak tahu, tapi sesuatu di dalamku bergerak. Nama, betapapun mengerikannya situasi, membuat semuanya berwajah. Aku mengetik di ponsel, terima kasih, tanganku ingin menambat, kalian aman, tapi aku tidak berani menulis janji yang belum tentu bisa kutepati. Malam itu, mikrofon merekam jam-jam paling sunyi di rumah ini, sendok menyentuh piring, suara air dituangkan, suara berbisik, Bintang jangan lari, Rani, sabunnya dikit aja, Dimas, tolong. Pelan, ada juga batuk kecil laki-laki sendu, dan nyanyian Laras sangat pelan, sebuah lagu Nina Bobo yang getir nadanya, tanpa lirik jelas, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada ancaman, hanya hidup. Sampai sebuah foto mengubah ritme dadaku, aku menemukannya tidak sengaja ketika memindai rak buku untuk mencari map kosong di antara buku resep tua dan novel yang ditinggalkan pemilik lama, ada buku catatan bersampul coklat. Aku membukanya mencari halaman kosong yang kutemukan hanya sedikit coretan belanja, tapi di halaman belakang, terselip foto cetak 10x15, warna pudar. Ruang tamuku saat ini, dilihat dari ketinggian rendah, bukan dari langit-langit. Bukan juga dari mata normal, dari posisi dekat lantai, di foto, aku sedang duduk di sofa, menatap TV, kaki berselonjor, minum teh. Aku ingat kaos itu, aku ingat malam itu, aku sendirian, atau kupikir sendirian. Di sudut pengambilan foto membuat darahku dingin, sejajar dengan ventilasi lantai. Kau peluk foto itu lama, takut jatuh,
takut mengotori. Lalu aku melihat pojok kanan bawah, tanggal cetak yang pudar. Tahun 2017, mereka sudah di sana setidaknya sejak itu, atau mungkin jauh lebih lama. Aka udah niat, Asian 37 tahun. Kupindahkan semua bukti ke map biru, sandal kecil dinosaurus, ikat rambut, sendok plastik, sobekan kertas. Boneka kubiarkan di lorong itu, milik mereka, 2 lembar not balasan, foto cetak tahun 2017. Aku menamai map itu, di kepalaku bukti pertama bukan untuk dramatis. Tetapi sebagai penanda bahwa setelah ini, apapun yang terjadi, tidak bisa lagi kulempar ke rumah tua. Aku juga menulis 2 daftar, argumen untuk menelepon polisi dan argumen untuk tidak menelepon polisi. Untuk menelepon polisi, 5 orang tinggal tanpa izin, di rumahku rawan bahaya kebakaran, sanitasi, keamanan, mereka bisa naik kapan saja aku rentan. Ada foto diam-diam dari ventilasi pelanggaran privasi, aku tidak tahu siapa mereka bisa jadi buronan, bisa membawa penyakit. Untuk tidak menelepon polisi, mereka tidak menunjukkan kekerasan, ada anak kecil setidaknya 2, yang jelas dilindungi orang dewasa, mereka menulis sopan, minta maaf, berjanji bersih. Mereka menyebut menjaga rumah, saat aku kerja entah apa maksudnya. Tapi sejauh ini, tidak ada barangku yang hilang besar-besaran. Ada kemungkinan polisi malah membuat keadaan meledak. Mereka kabur, melukai diri, atau aku di bawah 2 daftar itu. Aku menulis 1 kalimat yang kurasakan paling jujur, aku takut, tapi aku juga tidak ingin jadi orang jahat dalam cerita orang lain. Malamnya, aku mencoba membuat aturan, terdengar konyol, menulis aturan untuk penghuni tak terlihat, tapi setelah semua pertukaran di kertas, rasanya bukan mustahil. Aku tulis, aturan, 1, tidak masuk ke lantai atas, ketika aku ada 2, tidak memotret aku lagi, 3, kalau butuh sesuatu, tulis 4. Aku butuh ketenangan malam untuk tidur tolong minim suara antara 04.00. 5 minggu pagi aku akan taruh sabun, deterjen, pembalut di depan pintu jangan ambil semua, secukupnya. Aku akan taruh makanan 2 kali seminggu kalian. Tolong jaga kebersihan pipa, aku menyelipkan kertas itu di bawah pintu seperti biasa. Tidak ada balasan malam itu, hanya 3 ketukan sangat pelan dari sisi seberang menjelang 23 tok-tok. Tok yang terasa seperti setuju. Aku tertawa kecil, lebih karena tegang daripada lucu. Tapi dunia tidak bergerak dengan rencana. Sekitar pukul 2.40 menit, saat aku melomok ke lorong untuk minum. Aku melihat sesuatu yang membekukan telapak kakiku di obin. Pintu basement bergeser kira-kira 1 jari tidak rapat untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di rumah ini. Dari celah sempit itu, mata kecil menatap satu mata, bundar, berkilat sepanjang mungkin 1 detik. Lalu celah menutup lagi perlahan, nyaris tanpa suara. Aku terpaku, jantungku seperti jatuh, bukan karena melihat mata itu mata anak yang menatap, bukan seperti pemangsa. Tetapi seperti kucing yang memastikan aman, melainkan karena mereka kini tahu aku tidak panik. Mereka menguji batas, dan aku sekarang ada di permainan yang sama. Aku mundur 1 langkah, lalu 1 langkah lagi. Aku menaruh gelas, menyalakan lampu dapur sengaja lebih terang, dan untuk alasan yang tak bisa kujelaskan, aku berbisik pelan ke arah pintu, tanpa kata hanya nada yang semoga berarti cukup malam ini. Aku tidak tidur hingga subuh. Ketika langit memucat, aku terdorong melakukan 1 hal terakhir sebelum menutup episode ini, menghitung, kutelusuri semua bukti fisik yang kumiliki, dan membaginya menjadi milik anak, milik perempuan, milik laki-laki, dan netran, anak, sandal dinosaurus. Gambar krayon, boneka, bekas bola kecil di rekaman audio, perempuan, ikat rambut, nyanyian Nina Bobo, tulisan rapi, mungkin laras, laki-laki, batuk kecil, tulisan tebal pertama, bunyi syarat kursi berat, mungkin Seno atau Dimas netran, tumpukan sendok plastik, piring enamel dari bunyi, sabun toilet, air sabun di pipa luar, foto tahun 2017. Aku pandangi daftar itu, besok, atau lusa, atau entah kapan, aku mungkin akan menelpon polisi. Karena sebaik-baik niat, ada batas keselamatan yang harus kugarisbawahi. Tapi sebelum langkah itu kuambil, aku ingin menatap fakta-faktanya lurus. Mereka ada, mereka hidup, mereka berusaha tidak kelihatan,
dan untuk alasan yang belum ku mengerti, rumah ini memungkinkan itu di bawah daftar. Aku menulis satu baris lagi. Jika aku menelepon polisi, apakah aku menyelamatkan diriku atau membunuh rumah ini? Kedengarannya dramatis, tapi setelah melihat mata kecil dari celah pintu, kalimat itu tidak lagi terasa seperti hiperbola. Rumah ini sudah menjadi dua rumah selama bertahun-tahun. Hari ini, untuk pertama kali, aku punya bukti pertama bahwa rumah kedua itu nyata, dan bukti, suka atau tidak. Menuntut keputusan. Aka Udanian, Asian 37 tahun, Senin pagi yang kujanjikan dengan Togar, tidak pernah datang seperti yang kubayangkan. Pukul 8 lewat. Aku sudah menunggu di teras dengan kopi yang dingin di tangan. Tapi pesan yang masuk hanya, "Mas, maaf banget. Ada panggilan darurat di proyek, Sorya." Sore lewat, tidak ada kabar lain. Aku membalas singkat baik. Tapi di dadaku ada sesuatu yang patah. Bukan soal Togar, soal keberanian, yang rasanya menipis setiap kali matahari turun. Aku akhirnya memutuskan. Menunggu bukan pilihan. Kalaupun Togar datang besok, aku butuh bukti hari ini. Bukti nyata, jelas, yang bisa kulihat, bisa kuinjak. Bisa kugenggam bukan hanya suara dan bau yang mudah diingkari. Langkah pertama yang kulakukan adalah mencari lubang pandan. Pintu basement mustahil dibuka. Kunci pas tapi ada pengunci dari dalam. Di lorong, tidak ada celah lain, selain ventilasi lantai grill besi hitam sebesar buku tulis yang selama ini kupikir hanya lubang udara biasa. Grill itu dipasang dengan 4 sekrup karatan. Aku mengambil oben dan duduk bersila di lantai. Sekrup pertama krek terlepas, setelah kupaksan, sekrup kedua menyusun, sekrup ketiga membandal. Aku menekan keras sampai telapak tanganku perih. Akhirnya menyerang, sekrup keempat. Longgar terlalu mudah, seolah sudah pernah dilepas. Aku mengangkat grill pelan. Bau udara hangat dari bawah langsung menampar hidungku, bukan bau tanah lembab, tapi bau ruang yang dipakai, sabun cuci, minyak goreng yang sudah beberapa kali dipakai, dan samar-samar keringat manusia di bawah grill, bukannya gelap total seperti yang kubayangkan. Ada ruang sempit setinggi, mungkin 40-50 cm, seperti lorong servis yang menghubungkan beberapa ventilasi. Dindingnya papan tua, lantainya semengkasar. Aku menyalakan senter ponsel, mengarahkannya ke kanan dan kiri. Di sisi kanan, sekitar 1 meter dari lubang, ada tumpukan kecil, kain lap, ikat rambut, sendok plastik putih, dan jantungku bergeser sandal anak warna biru dengan gambar dinosaurus. Sandal itu kecil sekali, satu saja, pasangannya tidak tampak. Aku tidak langsung menjangkau, aku diam, mendengar dulu sunyi. Hanya bunyi pipa entat, dari mana menitik jauh di bawah. Dengan hati-hati, aku menyusupkan tangan ke lorong sempit itu, meraih sandal kecil, kumasukkan ke dalam kantong plastik yang kubawa, seolah menyentuhnya langsung akan mengubah sesuatu. Lalu kukumpulkan benda lain, ikat rambut, sendok plastik. Kain lap, saat menarik kain lap, sesuatu yang tipis terselip, di bawahnya ikut terangkat, kertas sobekan buku tulis. Aku menggigil, bukan karena dingin, tulisan di kertas itu jelas, huruf tegak sedikit goyah. Kami hanya ingin tinggal di sini, di bawahnya ada 3 garis miring, seperti tanda tangan yang gagal. Aku terduduk, rasanya lututku ditarik gravitasi lain. Suara yang selama ini ku bilang suara rumah tua kini, punya mulut, punya kalimat. Siang itu, aku tidak pergi ke kantor. Aku menaruh sandal biru, ikat rambut, sendok, dan kertas sobekan di meja. Kupotret satu persatu. Folder di ponsel, yang tadinya penuh foto saus sambal dan bekas tetesan air kini bertambah dengan bukti, yang bahkan orang paling sinis pun harus berhenti bicara ketika melihatnya. Aku memikirkan opsi, polisi, satpam kompleks RT bagi RW. Bayangan orang-orang berseragam masuk, menggedor-gedor pintu basement, berteriak, keluar. Membuatku mual, entah kenapa, di bawah rasa takutku, ada rasa iba yang muncul seperti uap dari tanah basah. Kami hanya ingin tinggal di sini, tulis mereka. Kalimat itu sederhana sekali, bahkan naif. Tapi sinis bagaimanapun aku mencoba, kalimat itu manusia sekali. Di ETP saja, otak logisku tidak padam. Kalau mereka bisa menulis, bisa masak, bisa naik turun, kenapa tidak bicara baik-baik? Lalu suara lain di kepalaku menjawab, karena kamu orang asing yang tiba-tiba melabeli milikku,
Pada sesuatu yang sudah mereka pakai 10 tahun, aku menghela napas. Aku tidak sedang berdebat filsafat, aku hanya butuh tahu siapa mereka, berapa orang, dan seperti apa kehidupan di bawah sana. Langkah kedua, mencari akses luar. Rumah tua sering punya cara-cara kuno untuk bernapas. Jendela kecil setengah tertanam tanah, lubang arang, atau pintu badai yang disamarkan semak. Aku mengitari bangunan, menunduk di sepanjang pondasi. Di sisi barat yang jarang kupedulikan, karena ditumbuhi semak liar dan pipa air lama, aku melihat sesuatu yang sebelumnya luput. Jendela kecil setinggi pergelangan kakiku, ditutup dengan papan triplek dari luar, disekrup rapi, dan ini yang membuat mataku menyipit sekrupnya baru, logamnya mengilap. Kontras dengan triplek yang sudah pudar, di bibir jendela, ada bekas sabun mengering seperti garis putih. Di bawah jendela, ada tanah yang terinjak bukan jelas, seperti tapak sepatu, tapi permukaannya tidak selembut tanah lain. Ada serat kain nyangkut di ujung paku yang menonjol dari triplek, tipis seperti dari kaos murahan. Aku jongkok, menyentuh papan, hangat entar, karena matahari. Kental, karena hal lain, kupikirkan senter dan ponsel, tapi papan ditutup rapat. Aku tidak mau mematahkan sesuatu di luar. Kalau ada orang di bawah sana, dan ini satu-satunya jalan mereka, aku bukan orang yang ingin menutupnya sebelum tahu rencana. Aku hanya memotret, lalu berdiri lama menatap semak daun lebar yang menutupi sebagian jendela di daun paling luar. Ada bekas goresan lurus kecil, seperti tanda orang menyingkirkan daun itu berkali-kali dengan benda tajam. Aku menelan ludah yang serasa berpasir. Kembali ke dalam, aku menatap ventilasi lantai yang grilnya belum kupasang. Di sela papan loron, selain tumpukan barang kecil tadi, senterku menangkap sesuatu lebih jauh. Garis-garis krayon merah dan hijau, sangat samar, di dinding lorong. Aku mendorong ponsel lebih dalam, mengambil foto beberapa kali. Pada zoom, terlihat dua gambar. Satu seperti rumah dengan atap segitiga dan asap dari cerobong rumahku. Satu lagi orang tersenyum dengan rambut panjang dan 3 garis kecil, di sampingnya anak-anak. Di bawah gambar krayon, ada coretan besar spidol hitam, LRSD, huruf-hurufnya berdiri sendiri tanpa kata. Mungkin inisial? 5 huruf, 5 orang. Ku kembalikan ponsel, menutup grill sebagian, agar tidak mencolok dari atas. Aku duduk dengan punggung bersandar dinding, memeluk lutut. 5. Aku tidak ingin percaya pada kebetulan, tapi semua hal kecil hari ini mengumpul menjadi angka itu, 5. Aka Udanian, Asian 37 tahun. Sore menjelang maghrib, aku memilih menguji satu hal, apakah mereka membaca kalau aku menulis. Aku ambil kertas HVS, menulis dengan rapi, aku Daniel, aku tinggal di atas. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Kalau kalian butuh sesuatu, tulis dan dorong dari bawah pintu. Aku akan pikirkan caranya. Aku letakkan kertas itu di lantai, persis di depan celah bawah pintu basaman. Di sampingnya, aku taruh air mineral dalam gelas plastik dan 2 bungkus roti, bukan sebagai upati. Sebagai tanda bahwa aku mengakui keberadaan mereka, bahwa kondisi sekarang tidak normal dan harus dihadapi sebagai sesama manusia. Setakut apapun aku, lalu aku mundur. Tidak jauh hanya ke ruang tamu, menaruh kamera menghadap lorong, dan duduk menatap layar ponsel yang menyiarkan rekaman. 10 menit tidak terjadi apa-apa, 20 menit, 30. Aku menatap jam, 19.42 menit, di layar. Lorong beku seperti foto, pukul 25 menit. Cahaya tipis muncul dari celah bawah pintu, hanya satu garis kecil, bergerak ke kiri ke kanan seolah dicoba-coba. Lalu bayangan menyelimuti garis itu, dan 2 jari kecil, kurus muncul sebentar, ragu, seperti ikan kecil mengintip dari bebatuan. Jari itu menarik kertas perlahan, gelas bergetar sedikit, roti menghilang terlebih dulu, seperti disambar. Aku menahan napas, tanganku gemetar dingin di atas paha. 5 menit kemudian, kertas kembali, didorong dari bawah, dengan gerakan cepat, garis cahaya padam. Lorong menjadi foto lagi. Aku melompat berdiri, tapi menahan diri untuk tidak langsung berlari. Biar kamera merekam beberapa detik lagi. Setelah yakin hening, aku mendekat, berlutut, mengambil kertas, tulisan balasan di bawah tulisanku miring dan tebal. Seperti ditulis orang yang menekan spidol terlalu kuat. Jangan panggil orang, kami akan bersin. Kami ganti makanan. Di sudut kanan bawah, ada coretan kecil mirip bintang. Aku duduk di lantai dengan kertas itu menggetarkan ujung jariku.
Ketenangan dan kepanikan menabrak di dalam dada. Ada bagian diriku yang ingin tertawa karena lega ini bukan hantu. Ada bagian lain yang ingin menangis karena ini bukan hantu. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini intens, aku tidak menyalakan TV. Aku duduk dekat 0G untuk mendengar dari pintu, tapi tidak cukup dekat untuk mengintimidasi. Sekitar pukul 22.10, aku mendengar kertas dibuka dan kresek bungkus roti bunyi yang tidak mungkin salah. Menyusul sendok yang menyentuh piring enamel ting-ting. Lalu suara seruput kecil air dalam gelas plastik, mungkin dibagi beberapa, disusul lagi suara bisik perempuan, pelan, adik dulu. Aku menutup mata, di balik ketakutan, ada sesuatu yang anehnya hangat merambat ke tengku. Dunia lain di bawah kakiku sedang makan malam, dan entah kenapa, begitu menarik garis hidupnya sendiri. Sekitar tengah malam, ketika aku hendak tidur di sofa, kamera di ponsel berbunyi, gerak terdeteksi. Aku membuka aplikasi, pintu masih diam. Tapi dari sudut kanan frame, di lantai lorong, ada sesuatu yang tidak ada tadi. Boneka kain kecil, duduk rapi menghadap pintu. Aku menoleh, boneka itu benar-benar ada. Bukan di layar, selemparan bantal dari pintu. Aku menyalakan lampu lorong penuh. Tidak ada suara dari bawah. Aku maju selangkah. Lalu jongkok, boneka itu usang, dari kain katun bermotif bunga kecil-kecil yang warnanya pudar. Mata boneka dibuat dari dua kancing yang satu retak, hidungnya disulam benang hitam, mulutnya garis merah hampir habis, di lehernya ada pita yang dulunya merah, kini coklat, karena kotor. Di pita, huruf R dijahit tangan. Tanganku otomatis menggapai, lalu berhenti di udara. Ada perasaan seperti melanggar batas, tapi pada akhirnya, aku menyentuhnya juga lembut, pelan lalu mengangkatnya sejenak. Boneka itu tidak mengeluarkan apa-apa selain bau sabun kolek yang sangat samar. Aku meletakkannya kembali di tempat semula, tidak kurenggut, tidak kucuri, aku hanya berbisik ke pintu, pelan sekali, hampir tidak terdengar. Terima kasih, aku tidak tahu kenapa aku berkata begitu. Mungkin, karena rasanya mereka sedang mengatakan, ini kami, atau mungkin, ini jaminan kami bukan binatang. Pagi hari, aku bangun lebih cepat dari alarm. Boneka masih di tempatnya, di bawah pintu. Ada kertas baru, aku menariknya. Tulisan kali ini berbeda, lebih kecil, lebih rapi. Seperti tulisan orang dewasa yang berusaha membuat huruf jelas. Danin, ini rumahmu. Kami minta maaf membuatmu takut. Kami turun malam saja. Jangan buka siang, tetangga lihat. Tolong jangan panggil orang. Kami jaga rumah, saat kamu kerja, di bawah kalimat itu, ada 5 garis tegak, disilangkan menjadi satu tanda 5 seperti orang menghitung hari di tembok, di sampingnya, 5, tanganku dingin, 5, bukan hanya dugaanku, mereka menyebut diri mereka 5, aku menatap kertas itu, lama sekali. Seperti menunggu tinta berubah jadi jawaban. Aku memfoto, lalu menaruhnya di map plastik bersama barang-barang tadi, sandal kecil, ikat rambut, sendok, sobekan kertas malam sebelumnya. Selebihnya hari itu terasa absurd. Aku membuat sarapan yang tidak kusentuh, duduk di kursi tanpa rasa duduk, membuka email kerja yang tidak kubaca. Di sela-sela itu, pikiranku terus menjelajah. Siapa mereka? Kenapa di sini? Sejak kapan? Dan apa yang harus kulakukan sekarang? Sore. Aku memperhatikan meteran air lagi, jarumnya bergerak halus. Aku menurunkan kepala ke saluran buangan, di samping rumah, ada air sabun mengalir tipis dari pipa kecil, yang jarang kuperhatikan bukan pipa wastafel dapur, arahnya terlalu dalam. Di ujung pipa itu, rambut 2 helai tersangkut, satunya panjang hitam, satunya lebih pendek coklat tua. Aku menahan mual, dan iba bersamaan, aku sudah tahu separuh dari diriku menerima, bahwa di bawah sana, ada kamar mandi seadanya, ada kompor entah dari apa. Ada alas tidur yang digeletakkan tiap malam. Ada ritual cuci, saat aku tidak ada, mereka bukan hantu, mereka penghuni. Yang belum kutahu hanya, apakah mereka bahaya. Aku Daniel Asian 37 tahun, menjelang malam kedua, setelah pertukaran tulisan,
Keberanianku tumbuh aneh-aneh. Aku membeli mikrofon kecil yang bisa merekam panjang, menempelkannya di bawah pintu dengan double tap dan busa supaya tidak langsung menempel lantai. Dan aku tulis catatan pendek lagi, aku tidak panggil orang, tapi aku butuh tahu namamu, supaya aku bisa bicara baik-baik, aku Daniel. Aku letakkan note itu, mundur, menunggu seperti orang menunggu doa dikabulkan. Kali ini, balasan tidak datang cepat, pukul 21 lewat. Aku hampir tertidur ketika kertas itu bergerak pelan. Balasannya, Laras, Dimas, Ranim, Seno, Bintang. Aku membaca 5 nama itu pelan, satu-satu, seperti mantra. Laras nama di kartu POS, Rani huruf E di pita boneka, Dimas dan Seno dewasa. Bintang anak paling kecil. Aku tidak tahu, tapi sesuatu di dalamku bergerak. Nama, betapapun mengerikannya situasi, membuat semuanya berwajah. Aku mengetik di ponsel. Terima kasih, tanganku ingin menambat, kalian aman. Tapi aku tidak berani menulis janji yang belum tentu bisa kutepati. Malam itu, mikrofon merekam jam-jam paling sunyi di rumah ini, sendok menyentuh piring, suara air dituangkan, suara berbisik. Bintang jangan lari, Rani. Sabunnya dikit aja, Dimas, tolong. Pelan, ada juga batuk kecil laki-laki senguh. Dan nyanyian Laras sangat pelan. Sebuah lagu Nina Bobo yang getir nadanya, tanpa lirik jelas. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada ancaman, hanya hidup. Sampai sebuah foto mengubah ritme dadaku, aku menemukannya tidak sengaja ketika memindai rak buku untuk mencari map kosong. Di antara buku resep tua dan novel yang ditinggalkan pemilik lama, ada buku catatan bersampul coklat. Aku membukanya mencari halaman kosong yang kutemukan hanya sedikit coretan belanja, tapi di halaman belakang, terselip foto cetak 10x15, warna pudar, ruang tamuku saat ini. Dilihat dari ketinggian rendah bukan dari langit-langit, bukan juga dari mata Norman, dari posisi dekat lantai. Di foto, aku sedang duduk di sofa, menatap TV, kaki berselonjor, minum teh. Aku ingat kaos itu, aku ingat malam itu. Aku sendirian, atau kupikir sendirian, sudut pengambilan foto membuat darahku dingin, sejajar dengan ventilasi lantai, kupeluk foto itu lama, takut jatuh, takut mengotori. Lalu aku melihat pojok kanan bawah, tanggal cetak yang pudar, tahun 2017. Mereka sudah di sana setidaknya sejak itu. Atau mungkin, jauh lebih lama. Kupindahkan semua bukti ke map biru, sandal kecil dinosaurus, ikat rambut, sendok plastik, sobekan kertas. Boneka kubiarkan di lorong itu, milik mereka, 2 lembar not balasan, foto cetak tahun 2017. Aku menamai map itu, di kepalaku bukti pertama bukan untuk dramatis. Tetapi sebagai penanda bahwa setelah ini, apapun yang terjadi, tidak bisa lagi kulempar ke rumah tua. Aku juga menulis 2 daftar, argumen untuk menelepon polisi dan argumen untuk tidak menelepon polisi. Untuk menelepon polisi, 5 orang tinggal tanpa izin, di rumahku rawan bahaya kebakaran, sanitasi, keamanan, mereka bisa naik kapan saja aku rentan. Ada foto diam-diam dari ventilasi pelanggaran privasi, aku tidak tahu siapa mereka bisa jadi buronan, bisa membawa penyakit. Untuk tidak menelepon polisi, mereka tidak menunjukkan kekerasan, ada anak kecil setidaknya 2, yang jelas dilindungi orang dewasa, mereka menulis sopan, minta maaf, berjanji bersih. Mereka menyebut menjaga rumah, saat aku kerja entah apa maksudnya. Tapi sejauh ini, tidak ada barangku yang hilang besar-besaran. Ada kemungkinan polisi malah membuat keadaan meledak. Mereka kabur, melukai diri, atau aku di bawah 2 daftar itu. Aku menulis 1 kalimat yang kurasakan paling jujur, aku takut, tapi aku juga tidak ingin jadi orang jahat dalam cerita orang lain. Malamnya, aku mencoba membuat aturan, terdengar konyol, menulis aturan untuk penghuni tak terlihat, tapi setelah semua pertukaran di kertas, rasanya bukan mustahil. Aku tulis, aturan, 1, tidak masuk ke lantai atas, ketika aku ada 2, tidak memotret aku lagi, 3, kalau butuh sesuatu, tulis 4. Aku butuh ketenangan malam untuk tidur tolong minim suara antara 040. 5 minggu pagi aku akan taruh sabun, deterjen, pembalut di depan pintu jangan ambil semua, secukupnya, aku akan taruh makanan 2 kali seminggu, kalian. Tolong jaga kebersihan pipa. Aku menyelipkan kertas itu di bawah pintu seperti biasa,
Tidak ada balasan malam itu, hanya 3 ketukan sangat pelan dari sisi seberang menjelang 23 tok-tok. Tok yang terasa seperti setuju. Aku tertawa kecil, lebih karena tegang daripada lucu. Aku Daniel Asian 37 tahun tapi dunia tidak bergerak dengan rencana. Sekitar pukul 2.40 menit, saat aku melongok ke lorong untuk minum, aku melihat sesuatu yang membekukan telapak kakiku di obin. Pintu basemen bergeser kira-kira 1 jari tidak rapat untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di rumah ini. Dari celah sempit itu, mata kecil menatap satu mata, bundar, berkilat sepanjang mungkin 1 detik. Lalu celah menutup lagi perlahan, nyaris tanpa suara. Aku terpaku, jantungku seperti jatuh, bukan karena melihat mata itu mata anak yang menatap, bukan seperti pemangsa. Tetapi seperti kucing yang memastikan aman, melainkan karena mereka kini tahu aku tidak panik. Mereka menguji batas, dan aku sekarang ada di permainan yang sama. Aku mundur 1 langkah, lalu 1 langkah lagi. Aku menaruh gelas, menyalakan lampu dapur sengaja lebih terang, dan untuk alasan yang tak bisa kujelaskan, aku berbisik pelan ke arah pintu, tanpa kata hanya nada yang semoga berarti cukup malam ini. Aku tidak tidur hingga subuh. Ketika langit memucat, aku terdorong melakukan satu hal terakhir sebelum menutup episode ini, menghitung, kutelusuri semua bukti fisik yang kumiliki, dan membaginya menjadi milik anak, milik perempuan, milik laki-laki, dan netran, anak, sandal dinosaurus. Gambar krayon, boneka, bekas bola kecil di rekaman audio, perempuan, ikat rambut, nyanyian Nina Bobo, tulisan rapi, mungkin laras, laki-laki, batuk kecil, tulisan tebal pertama, bunyi serat kursi berat, mungkin Seno atau Dimas netran, tumpukan sendok plastik, piring enamel dari bunyi, sabun toilet, air sabun di pipa luar, foto tahun 2017. Aku pandangi daftar itu, besok, atau lusa, atau entah kapan, aku mungkin akan menelpon polisi. Karena sebaik-baik niat, ada batas keselamatan yang harus kugarisbawahi, tapi sebelum langkah itu kuambil, aku ingin menatap fakta-faktanya lurus. Mereka ada, mereka hidup, mereka berusaha tidak kelihatan, dan untuk alasan yang belum ku mengerti, rumah ini memungkinkan itu, di bawah daftar. Aku menulis 1 baris lagi. Jika aku menelepon polisi, apakah aku menyelamatkan diriku, atau membunuh rumah ini? Kedengarannya dramatis, tapi setelah melihat mata kecil dari celah pintu, kalimat itu tidak lagi terasa seperti hiperbola. Rumah ini sudah menjadi 2 rumah selama bertahun-tahun. Hari ini, untuk pertama kali, aku punya bukti pertama bahwa rumah kedua itu nyata, dan bukti, suka atau tidak. Menuntut keputusan. Episode 5 telepon polisi. Aku tidak pernah mengira akan sampai di titik ini, tapi setelah semua bukti fisik yang kukumpulkan, sandal kecil, ikat rambut, catatan, boneka, bahkan foto yang jelas-jelas diambil dari ventilasi rumahku sendiri, aku tahu, aku tidak bisa hanya duduk diam lagi. Aku menipu diriku sendiri, kalau aku bisa hidup berdampingan dengan mereka. Nyatanya, setiap malam aku semakin sulit bernapas, semakin sulit tidur. Aku 37 tahun, tinggal sendirian, tapi rasanya aku seperti kepala keluarga tak kasat mata bagi 5 orang asing yang hidup di bawah kakiku. Setiap hari aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku gila kalau masih membiarkan ini? Akhirnya, malam itu, aku menekan nomor darurat. Pukul 23.10, aku duduk di kursi ruang tamu, ponsel di tangan, jempol ragu di atas layar, detik terasa menit, lalu, tanpa memberi kesempatan pada diriku untuk berpikir lebih panjang, aku tekan tombol panggilan. Polisi, ada keadaan darurat apa, Pak? Suara operator terdengar datar tapi jelas. Aku menarik napas panjang. Saya tinggal sendirian di sebuah rumah tua, tapi saya menemukan bukti ada orang lain tinggal di basemen saya. Mungkin sudah lama. Saya takut. Bisa tolong kirim petugas? Hening sebentar di seberang. Ada indikasi mereka bersenjata atau mengancam keselamatan Anda. Aku menatap pintu basemen yang bisu di ujung lorong. Tidak ada, mereka belum pernah menyerang saya, tapi saya punya bukti mereka tinggal di sana, dan saya takut. Baik, Pak. Kami kirim 2 petugas untuk cek lokasi. Mohon tunggu di ruang depan rumah. Jangan coba membuka basemen sendiri, ya. Ya, baik. Tanganku gemetar saat menutup telepon.
Rasanya seperti mengkhianati sesuatu perjanjian diam-diam yang kutulis di kertas dengan mereka. Tapi ketakutanku lebih besar daripada rasa bersalah itu. Sekitar 30 menit kemudian, dua polisi datang. Satu pria muda, satunya agak tua, rambutnya mulai memutih. Mereka memperkenalkan diri singkat. Lalu aku tunjukkan pintu basemen, selalu terkunci dari dalam. Pak, kataku dengan suara bergetar, tapi saya punya bukti. Aku menunjuk map biru di meja, berisi sandal kecil, kertas catatan, dan foto. Polisi muda membuka map itu, mengernyit ini. Bisa saja barang lama yang tertinggal pemilik sebelumnya. Aku ingin berteriak. Tidak. Tulisan ini baru. Saya baru taruh kertas. Mereka balas. Polisi tua mencoba menenangkan. Baik, baik kami cek dulu. Yang mereka menyalakan senter, mengetuk pintu basemen. Halo. Ada orang, polisi. Hening, aku menahan napas. Mereka mencoba memutar gagan, masih terkunci. Lalu salah satu dari mereka mengeluarkan linggis kecil, mencongkel. Suara krek kayu terdengar di lorong, jantungku serasa jatuh ke perut. Akhirnya, pintu terbuka perlahan. Aku Daniel Asian 37 tahun kami bertiga menyalakan senter, menuruni tangga kayu sempit yang berderik, bau lembab langsung menyeruak. Aku menggenggam kencang pinggiran pintu, nyaris tidak sanggup melangkah. Senter mereka menyorot ke sudut-sudut, ada kasur tipis digelar di lantai semen. Ada panci kecil, kompor portabel, dan rak seadanya dari papan bekas. Di sana-sini ada pakaian digantung, ada botol sabun, ada sisa makanan dalam plastik. Polisi muda menunduk, menyentuh kasur yang masih hangat. Baru dipakai, katanya lirih. Aku menutup mulut dengan tangan. Aku tidak salah, selama ini memang ada yang hidup di sini. Tapi yang membuat darahku membeku adalah pojok ruangan di dinding. Dengan spidol hitam, ada koretan besar. Kami tidak pergi. Polisi tua menoleh padaku. Pak Daniel, sepertinya mereka tahu Anda akan memanggil kami. Bisa jadi mereka kabur lewat jalan lain. Aku menelan ludah. Tidak. Tidak mungkin. Pintu ini satu-satunya akses. Polisi menunjuk ke sudut lain, di mana papan kayu tampak digeser. Di baliknya, ada lorong gelap kecil, mungkin menuju pembuangan lama atau jalur ventilasi. Mereka saling pandang. Mereka sudah keluar sebelum kami datang. Aku tidak tahu, apakah harus lega atau makin takut lega, karena mereka tidak muncul malam itu. Takut, karena artinya mereka tahu kapan polisi akan datang. Polisi membuat laporan singkat. Tapi nada suara mereka seperti setengah percaya setengah meremehkan. Kalau mereka kembali, laporkan lagi. Sementara jangan tidur di rumah sendirian dulu. Pak, cari tempat lain. Aku hanya mengangguk. Ketika mereka pergi, rumah kembali sunyi. Aku duduk di sofa, menatap pintu basemen yang kini terbuka lebar. Dan di keheningan itu, samar sekali. Aku mendengar sesuatu dari arah ventilasi, tawa kecil seorang anak. Malam itu aku sadar, memanggil polisi bukanlah akhir masalah, justru itu mungkin awal dari sesuatu yang lebih besar. Mereka menulis, kami hanya ingin tinggal, tapi di dinding mereka menulis, kami tidak pergi sekarang, setelah pintu basemen terbuka. Aku tahu satu hal pasti, aku tidak lagi hanya sekadar penyewa rumah ini, aku sudah masuk ke dalam cerita mereka, entah aku mau atau tidak. Dan cerita ini baru saja berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Episode 6 rahasia terbongkar sejak malam ketika polisi membuka pintu basemen dan menemukan kasur, kompor kecil, dan koretan di dinding itu. Rumahku berubah, bukan lagi rumah misterius yang penuh bunyi aneh dan bayangan samar. Sekarang sudah jelas, ada orang sungguhan yang hidup di sana. 5 orang, kalau catatan mereka benar. Tapi justru setelah pintu itu terbuka, rasa takutku bukannya hilang. Malam-malamku lebih berat, karena aku tahu mereka masih ada di sekitar rumah ini, hanya saja tidak kelihatan.
Aku mencoba tidur di kamar malam itu, dengan pintu basement terbuka. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri, bahwa tidak ada apa-apa lagi. Tapi pukul 2.30 menit, aku terbangun oleh suara samar dari arah halaman belakang, suara bisik-bisik, terlalu cepat untuk kupahami. Lalu ada suara logam kecil jatuh ting. Mungkin sendok. Aku berdiri pelan, melongok lewat jendela kamar. Dari balik tirai, aku melihat semak di sisi barat bergerak, ada bayangan cepat menunduk, lalu menghilang. Aku ingin percaya itu kucing, tapi aku tahu, bukan. Esok harinya aku memutuskan menyelidiki lebih jauh. Aku kembali ke basement, memeriksa setiap sudut. Papan yang digeser di pojok ruangan itu kubuka lagi, di baliknya memang ada lorong kecil, sempit, cukup untuk merangkak. Udara dari sana lembab, dingin, dan berbau sabun basi. Aku menyalakan senter, mengintip. Lorong itu memanjang beberapa meter lalu bercabang. Salah satunya jelas menuju arah jendela kecil yang kutemukan di luar, yang ditutup papan triplek, tapi ada cabang lain, gelap, entah menuju mana. Aku tidak berani masuk sendirian, jadi aku hanya duduk di lantai semen, menatap lorong itu lama. Di dinding dekat papan, aku menemukan coretan kapur, gambar 5 garis tegak lagi, tanda yang sama dengan di catatan kertas. Aku menelan ludah, mereka benar-benar menandai keberadaan mereka di mana-mana. Aku Daniel Asian 37 tahun hari itu, aku keluar rumah, dan mencoba mencari informasi. Aku menemui Pak Sastro, tetangga yang pernah bercerita singkat soal rumahku. Kali ini aku lebih serius, Pak. Dulu siapa yang tinggal di sini sebelum saya beli? Tanyaku. Pak Sastro mengernyit. Rumah itu sudah lama kosong. Pemilik terakhir pindah keluar kota, tapi kalau lebih lama lagi, kabarnya ada keluarga yang, ya, dibilang orang susah, numpang di sini, tapi saya nggak tahu jelas itu cerita orang lama keluarga. Aku menegaskan iya, katanya ada perempuan, 2 anak, sama saudara laki-lakinya, tapi itu dulu sekali, Mas, kalau sekarang ya. Masa masih ada? Ia tertawa hambar, tapi aku bisa melihat matanya tidak terlalu yakin. Aku juga mendatangi kantor kelurahan, pura-pura mencari arsip rumah untuk pajak. Dari sana aku mendapat sedikit info, rumah ini memang pernah dimiliki oleh seorang perempuan bernama Laraswati Laras. Hatiku berdegup, itu salah satu nama di kertas. Laraswati menjual rumah ini belasan tahun lalu, setelah itu, catatan administrasi tidak jelas. Tidak ada laporan resmi bahwa ada orang lain tinggal di sini. Tapi staf kelurahan bilang, rumah itu memang sering dipakai numpang orang. Ada laporan kebisingan dulu, tapi tidak ditindak. Aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Laras, nama itu muncul di catatan, di boneka, di kartu pos lama, dan sekarang di arsip resmi, jadi kemungkinan besar. Laras adalah ibu dari keluarga Basemen. Tapi kenapa mereka tidak pergi setelah rumah dijual? Kenapa tetap bertahan di bawah tanah, hidup diam-diam selama bertahun-tahun? Malam berikutnya, aku kembali mendapat tanda, pukul 1.15 menit, ketika aku menulis catatan di ruang tamu. Aku mendengar sesuatu jatuh di depan pintu basemen, bukan keras, hanya plak ringan. Aku mendekat pelan, di lantai, ada kertas. Aku membungkuk, mengambilnya, tulisannya jelas, lebih rapi dari sebelumnya. Kami tidak jahat, kami cuma tidak punya tempat. Jangan usir, jangan panggil polisi lagi. Kami janji diam. Di bawahnya ada gambar 5 lingkaran kecil, tersambung dengan garis, seperti keluarga Stickman sederhana. Tanganku gemetar membaca itu. Aku membalas di kertas lain, kenapa di sini? Kenapa tidak cari tempat lain? Kuketik balasan, menaruhnya di depan pintu. Lalu mundur 10 menit kemudian, kertas itu ditarik. Balasannya muncul setelah setengah jam. Karena di sini rumah kami dulu, kami tidak bisa pergi, tidak ada tempat lain. Aku terdiam lama, untuk pertama kali. Aku merasa bukan sedang bicara dengan penghuni misterius, tapi dengan manusia nyata yang terluka. Hari-hari setelahnya, aku mulai merangkai puzzle. Laras, ibu, mungkin sekitar 40 aneh, Dimas, dan Seno, 2 laki-laki dewasa, mungkin saudara atau anak, Rani, anak perempuan, mungkin remaja sekarang, Bintan, anak paling kecil, mereka sekeluarga.
atau setidaknya sebuah kelompok yang berperan sebagai keluarga. Mereka dulu tinggal di rumah ini, lalu rumah dijual, tapi mereka tidak ikut pergi. Entah karena tidak punya uang atau tidak punya tujuan, mereka tetap di basement dan selama hampir 1 dekade, mereka bertahan dengan mencuri sedikit makanan, air, dan listrik tanpa ketahuan. Aku Daniel Asian 37 tahun, tapi semakin banyak aku tahu, semakin besar juga ketakutanku, karena aku sadar, mereka sudah sangat terbiasa hidup di sini, mereka tahu setiap celah rumah, setiap suara, setiap kebiasaanku, sementara aku pemilik sah rumah, hanya tamu baru bagi mereka. Aku mencoba tidur di kamar lagi, dengan pintu basementku kunci dari luar. Tapi pukul 3 pagi, aku terbangun, karena mendengar ketukan pelan di pintu kamarku. 3 kali tok-tok. Toh, aku menahan napas siapa? Bagaimana bisa? Aku tidak berani membuka. Aku hanya duduk di ranjang, jantung berdegup kencang, sampai suara itu berhenti. Esoknya, aku kembali ke basement, di dinding. Koretan kami tidak pergi masih ada, tapi di bawahnya kini, ada tulisan baru dengan spidol. Kami di sini sejak awal, dan kami akan tetap di sini. Tanganku dingin menyentuh tulisan itu. Rahasia ini akhirnya terbongkar. Rumahku bukan hanya milikku. Sejak awal, rumah ini sudah dihuni dua dunia terangku, dan dunia gelap mereka, dan kini keduanya sudah saling tahu keberadaan masing-masing. Aku berdiri lama di basement itu, merasakan udara dingin menempel di kulit. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus memilih, apakah aku akan bertahan bersama mereka, atau aku harus benar-benar mengusir mereka dengan segala resikonya. Tapi sebelum aku sempat memutuskan, dari lorong sempit di pojok, samar sekali, aku mendengar suara seorang anak berbisik, "Kami sudah menganggapmu keluarga." Aku menjatuhkan senter dari tanganku. Cahaya berputar liar di dinding, menyerot kasur tipis, panci, dan tulisan spidol hitam, dan untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah ini, aku merasa bukan hanya mereka yang terperangkap di basement, aku juga. Aku Daniel, Asian Man, 37 tahun, tapi semakin banyak aku tahu, semakin besar juga ketakutanku, karena aku sadar, mereka sudah sangat terbiasa hidup di sini, mereka tahu setiap celah rumah, setiap suara, setiap kebiasaanku, sementara aku pemilik sah rumah, hanya tamu baru bagi mereka. Aku mencoba tidur di kamar lagi, dengan pintu basementku kunci dari luar. Tapi pukul 3 pagi, aku terbangun, karena mendengar ketukan pelan di pintu kamarku. 3 kali tok-tok. Toh, aku menahan napas siapa? Bagaimana bisa? Aku tidak berani membuka. Aku hanya duduk di ranjang, jantung berdegup kencang, sampai suara itu berhenti. Esoknya, aku kembali ke basement, di dinding. Koretan kami tidak pergi masih ada, tapi di bawahnya kini, ada tulisan baru dengan spidol. Kami di sini sejak awal, dan kami akan tetap di sini. Tanganku dingin menyentuh tulisan itu. Rahasia ini akhirnya terbongkar. Rumahku bukan hanya milikku. Sejak awal, rumah ini sudah dihuni dua dunia terangku, dan dunia gelap mereka, dan kini keduanya sudah saling tahu keberadaan masing-masing. Aku berdiri lama di basement itu, merasakan udara dingin menempel di kulit. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus memilih, apakah aku akan bertahan bersama mereka, atau aku harus benar-benar mengusir mereka dengan segala resikonya. Tapi sebelum aku sempat memutuskan, dari lorong sempit di pojok, samar sekali, aku mendengar suara seorang anak berbisik, "Kami sudah menganggapmu keluarga." Aku menjatuhkan senter dari tanganku. Cahaya berputar liar di dinding, menyerot kasur tipis, panci, dan tulisan spidol hitam, dan untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah ini, aku merasa bukan hanya mereka yang terperangkap di basement, aku juga. Aku Daniel, Asian Man, 37 tahun, sejak suara itu suara anak yang berbisik, "Kami sudah menganggapmu keluarga." Hidupku tidak pernah kembali sama, aku masih bekerja, masih mencoba hidup normal di siang hari, tapi malam. Malam adalah dunia lain, aku tidak lagi sekadar tinggal di rumah. Aku berbagi rumah dengan 5 orang yang hidup di bawah tanah. Dalam lorong-lorong gelap yang bahkan aku sendiri enggan masuki,
Setiap pagi aku bangun dengan rasa asing. Siapa yang semalam berjalan di bawah kakiku? Siapa yang memasak dengan bau bawang dan minyak gosong yang naik lewat celah ventilasi? Apakah mereka sedang mendengar setiap kalimatku ketika aku menelepon? Aku mulai merasa rumah ini bukan lagi tempatku. Aku hanya penyewa di atas. Aku sempat mencoba kabur. 2 kali aku mengemasi barang, berniat tinggal di hotel untuk beberapa minggu. Tapi setiap kali, ada sesuatu yang menghentikan. Pertama, ketika aku masukkan koper ke bagasi mobil, aku melihat kaca spion belakang. Di sana, samar, ada sosok kecil berdiri di balik tirai rumah. Menatapku, tubuh mungil, wajah tertutup bayangan. Aku tahu itu Bintang, anak paling kecil. Aku gemetar, lalu malah mematikan mesin mobil, masuk kembali ke rumah. Seakan ditarik tali tak terlihat. Kedua, aku betul-betul pergi, menginap semalam di hotel. Tapi pukul 2 dini hari, ponselku berdering, nomor tak dikenal. Saat kuangkat, tidak ada suara. Hanya napas. Lalu suara perempuan pelan, serak, tapi jelas, Daniel, rumahmu kosong, jangan tinggalkan kami. Aku langsung check out pagi itu juga, pulang. Sejak itu aku tahu, aku sudah terlalu dalam. Rumah ini bukan sekadar tempat tinggal, rumah ini mengikatku. Hari-hari berikutnya aku mencoba kompromi. Aku taruh makanan lebih sering di depan pintu basement. Aku menulis aturan sederhana, mereka menepati. Tidak ada lagi kursi bergeser jam 3 pagi. Tidak ada lagi piring jatuh. Tapi aku juga tahu, mereka masih bergerak, masih hidup, masih mengintip, dan aku mulai terbiasa. Hingga suatu malam, telepon itu datang lagi, jam 12.45, ponselku berdering, nomor tak dikenal. Sama seperti sebelumnya, aku mengangkat dengan tangan gemetar. Daniel, suara perempuan itu, aku mengenalinya laras. Aku tidak menjawab, kami berterima kasih, kau sudah tidak panggil polisi lagi, kau biarkan kami hidup, tapi suaranya berhenti, seperti menahan tangis. Ada yang ingin bicara, sunyi sebentar. Lalu suara lain masuk, anak-anak, suara Rani, mungkin. Lalu Bintang, terima kasih, Om Daniel. Om jangan marah, ya. Kami suka rumah ini. Aku tidak bisa bernapas. Aku menempelkan ponsel ke telinga lebih kencang, seakan ingin menembus jarak. Lalu suara berat seorang laki-laki, mungkin Dimas atau Seno. Kami akan tetap di sini, tidak peduli apa yang terjadi. Kalau kau pergi, kami akan tetap menunggu, karena ini juga rumah kami. Telepon itu berakhir dengan bunyi klik sunyi. Aku duduk lama di sofa, ponsel masih di tangan, suara mereka berputar di kepalaku. Itu bukan ancaman, bukan juga permintaan, itu fakta. Sejak malam itu, aku mulai melihat tanda-tanda baru. Di meja makan, ada piring tambahan yang selalu muncul setiap pagi, meski aku tidak pernah menaruhnya. Di wastafel, gelas basah, padahal aku tidak minum. Di rak buku, ada novel yang bergeser, dengan kertas kecil di dalamnya bertuliskan, kami suka cerita ini. Aku tidak lagi terkejut, aku hanya menatap sebentar, lalu membiarkannya. Aku tahu banyak orang akan bertanya, kenapa aku tidak jual rumah itu saja? Jawabannya sederhana, aku sudah mencoba, 2 kali ada calon pembeli datang, dua-duanya batal. Yang pertama turun ke basement sebentar, lalu naik dengan wajah pucat, tidak bicara apa-apa, langsung pergi. Yang kedua bahkan tidak masuk rumah, hanya berdiri di teras, lalu bilang, maaf, saya berubah pikiran, seolah rumah ini menolak dilepaskan. Lalu ada malam yang mengubah segalanya. Pukul 3 pagi, listrik tiba-tiba padam, rumah gelap total. Aku menyalakan senter ponsel, menunggu. Dari arah basement, cahaya kecil muncul, bergoyang pelan, bukan cahaya senterku, tapi cahaya lilin. Lalu terdengar nyanyian, suara perempuan, laras, menyanyikan lagu Nina Bobo, lembut, indah, tapi juga menakutkan. Dari balik pintu basement yang terbuka sedikit, aku melihat bayangan bergerak 5 orang, berkerumun, memegang lilin. Aku tidak bergerak, aku hanya menatap. Sampai akhirnya, salah satu bayangan kecil melangkah keluar. Anak itu Bintang menatapku sebentar dengan mata besar berkilat. Lalu ia tersenyum, aku tidak tahu kenapa, tapi aku tersenyum balik. Akak Daniel,
Asian Man, 37 tahun, sejak suara itu suara anak yang berbisik kami, sudah menganggapmu keluarga hidupku tidak pernah kembali sama, aku masih bekerja, masih mencoba hidup normal di siang hari, tapi malam. Malam adalah dunia lain. Aku tidak lagi sekadar tinggal di rumah. Aku berbagi rumah dengan 5 orang yang hidup di bawah tanah, dalam lorong-lorong gelap yang bahkan aku sendiri enggan masuki. Setiap pagi aku bangun dengan rasa asing. Siapa yang semalam berjalan di bawah kakiku? Siapa yang memasak dengan bau bawang dan minyak gosong yang naik lewat celah ventilasi? Apakah mereka sedang mendengar setiap kalimatku ketika aku menelepon? Aku mulai merasa rumah ini bukan lagi tempatku. Aku hanya penyewa di atas. Aku sempat mencoba kabur. 2 kali aku mengemasi barang, berniat tinggal di hotel untuk beberapa minggu. Tapi setiap kali, ada sesuatu yang menghentikan. Pertama, ketika aku masukkan koper ke bagasi mobil, aku melihat kaca spion belakang. Di sana, samar, ada sosok kecil berdiri di balik tirai rumah, menatapku tubuh mungil, wajah tertutup bayangan. Aku tahu itu Bintang, anak paling kecil. Aku gemetar, lalu malah mematikan mesin mobil. Masuk kembali ke rumah, seakan ditarik tali tak terlihat. Kedua, aku betul-betul pergi, menginap semalam di hotel. Tapi pukul 2 dini hari, ponselku berdering, nomor tak dikenal. Saat kuangkat, tidak ada suara, hanya napas. Lalu suara perempuan pelan, serak, tapi jelas, "Daniel, rumahmu kosong, jangan tinggalkan kami." Aku langsung check out pagi itu juga, pulang. Sejak itu aku tahu, aku sudah terlalu dalam. Rumah ini bukan sekadar tempat tinggal, rumah ini mengikatku. Hari-hari berikutnya aku mencoba kompromi, aku taruh makanan lebih sering di depan pintu basement. Aku menulis aturan sederhana, mereka menempati, tidak ada lagi kursi bergeser jam 3 pagi, tidak ada lagi piring jatuh. Tapi aku juga tahu, mereka masih bergerak, masih hidup, masih mengintip. Dan aku mulai terbiasa. Hingga suatu malam, telepon itu datang lagi, jam 12.45, ponselku berdering. Nomor tak dikenal, sama seperti sebelumnya. Aku mengangkat dengan tangan gemetar. "Daniel," suara perempuan itu, aku mengenalinya laras. Aku tidak menjawab. "Kami berterima kasih, kau sudah tidak panggil polisi lagi, kau biarkan kami hidup." Tapi suaranya berhenti, seperti menahan tangis. Ada yang ingin bicara. Sunyi sebentar, lalu suara lain masuk, anak-anak, suara Rani, mungkin, lalu Bintang. "Terima kasih, Om Daniel. Om jangan marah, ya. Kami suka rumah ini." Aku tidak bisa bernapas, aku menempelkan ponsel ke telinga lebih kencang, seakan ingin menembus jarak. Lalu suara berat seorang laki-laki, mungkin Dimas atau Seno, "Kami akan tetap di sini. Tidak peduli apa yang terjadi, kalau kau pergi, kami akan tetap menunggu, karena ini juga rumah kami." Telepon itu berakhir dengan bunyi klik, sunyi. Aku duduk lama di sofa, ponsel masih di tangan, suara mereka berputar di kepalaku. Itu bukan ancaman, bukan juga permintaan, itu fakta. Sejak malam itu, aku mulai melihat tanda-tanda baru di meja makan. Ada piring tambahan yang selalu muncul setiap pagi, meski aku tidak pernah menaruhnya di wastafel, gelas basah padahal aku tidak minum. Di rak buku, ada novel yang bergeser, dengan kertas kecil di dalamnya bertuliskan, "Kami suka cerita ini." Aku tidak lagi terkejut, aku hanya menatap sebentar, lalu membiarkannya. Aku tahu banyak orang akan bertanya, kenapa aku tidak jual rumah itu saja? Jawabannya sederhana, aku sudah mencoba, 2 kali ada calon pembeli datang, dua-duanya batal. Yang pertama turun ke basement sebentar, lalu naik dengan wajah pucat, tidak bicara apa-apa, langsung pergi. Yang kedua bahkan tidak masuk rumah, hanya berdiri di teras, lalu bilang, "Maaf, saya berubah pikiran," seolah rumah ini menolak dilepaskan. Lalu ada malam yang mengubah segalanya. Pukul 3 pagi, listrik tiba-tiba padam, rumah gelap total. Aku menyalakan senter ponsel, menunggu. Dari arah basement, cahaya kecil muncul, bergoyang pelan, bukan cahaya senterku,
tapi cahaya lilin. Lalu terdengar nyanyian, suara perempuan, laras, menyanyikan lagu Nina Bobo, lembut, indah, tapi juga menakutkan. Dari balik pintu basemen yang terbuka sedikit, aku melihat bayangan bergerak 5 orang, berkerumun, memegang lilin. Aku tidak bergerak, aku hanya menatap. Sampai akhirnya, salah satu bayangan kecil melangkah keluar. Anak itu bintang menatapku sebentar dengan mata besar berkilat. Lalu ia tersenyum. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku tersenyum balik.